tahun ya. Nah, nah ini oke nih Ko. Dulu nih pada saat masih SMP, SMA, terus kemudian akhirnya habis SMA langsung memutuskan kuliah di luar negeri gitu. Kebayang nggak kalau dulu tuh emang setelah aku nanti sekolah menimba ilmu yang banyak, aku bakalan stay di Blitar dan punya satu usaha. Nah, itu suatu ada cerita juga ya masalah itu ya. Jadi saya lanjutkan waktu itu setelah saya bekerja di Pizza Hut, saya sempat jadi supervisor waktu itu. Jadi setelah jadi delivery driver, saya naik ke supervisor. Di Pizza Hut juga? Pizza Hut. Cuma terus kemudian setelah saya ambil bisnis strategi, saya mikir wah ini kurang challenging nih, karena supervisor. Kurang menantang. Gimana pun juga namanya fast food, istilahnya fast food store itu kan ya cuma kita nyiapkan pizza. Yang semuanya sudah tertakar ya? Ya, jadi secara SOP pun sudah ada semua. Sudah ada semua. Akhirnya, waktu itu saya coba sih saya pindah kerja, cari kerja yang lain. Nah, akhirnya saya dibantu saudara untuk masuk ke waktu itu Coles Supermarket. Jadi saya kerja di Coles Supermarket. Nah, di situ itu benar-benar yang akhirnya kalau secara perjalanan hidup ya, itu yang akhirnya mengantar saya ke kenapa kok saya kembali ke Blitar itu. Jadi ceritanya saya di Coles Supermarket waktu itu saya masuk ke bagian daging. Iya. Jadi kalau di supermarket besar itu ada bagian-bagian divisi-divisinya ya. Nah, bagian daging itu beda dengan bagian yang lain. Jadi kalau ada bagian daging, ada bagian kasir, ada bagian buah, ada bagian buah itu namanya fresh produce ya. Terus kemudian ada bagian yang dalam biasa, consumer goods, ada yang bagian filling itu untuk ngisi malam-malam. Nah, seperti itu. Nah, saya kebetulan di bagian daging ini kita harus prepare dulu. Jadi kalau misalnya store buka jam 7, itu ketika store buka, supermarket semua buka, udah harus siap. Sudah siap kan. Dan kita ngomong kalau misalnya seperti daging, ikan seperti itu kan nggak bisa kita biarkan satu malam di display kan nggak bisa. Nah, jadi waktu itu saya kerja itu mulainya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Store buka jam 7, saya kerja jam 3 pagi. Jam 3 masuk itu saya mulai filling dulu. Jadi mulai bersihkan casingnya, kemudian motong daging, terus nyiapkan. Jadi ambil es batu, naruh es batu, kemudian kita siapkan kan harus. Ini nggak banyak gitu yang tahu loh ya kalau Daniel Lim dulu itu sempat kerja gini-gini juga terus kok. Ya terus akhirnya, nah dari situ memang bagian dagingnya tidak banyak, bagian daily ya namanya daily itu tidak terlalu banyak yang mau. Yang bisa bertahan juga kayaknya kok ya. Karena kita kerjanya jam 3 pagi sampai jam 12 siang. Oh no. Jam 12 siang. Nah waktu itu saya kerja itu jam 3 pagi sampai jam 12 siang, kemudian pulang tidur. Nah sore saya kuliah. Malam pulang tidur seperti itu lagi. Memang waktu itu agak berat sih, cuma tipe-tipe kelebihan energi juga sepertinya Bapak ini ya. Terus dari situ karena tidak banyak yang mau akhirnya saya diangkatlah jadi supervisor di bagian khusus daging itu. Nah, di situ mulai saya diasah pendidikan istilahnya pengalaman untuk seperti kayak staf opnam, terus kemudian mengatur shiftnya karyawan, kemudian istilahnya ini kayak yang tempat Koko belajar sebelum sekarang gitu ya Ko ya? Iya, dan memang kalau kita fast forward ya, kita maju ke sekarang ini, Gera Bangunan, supermarket bahan bangunan itu banyak bisnis model yang saya samakan, yang saya dapat dari Coles Supermarket. Coles Supermarket itu. Contoh dari shift karyawan, kemudian jam kerja seperti apa. Bener-bener dulu tuh kayak mock up atau model yang bakalan sekarang ini Koko jalankan gitu berarti ya. Itu suatu perjalanannya seperti itu gitu. Jadi dari saya kerja di supermarket itu akhirnya saya mendapatkan pengalaman yang cukup untuk waktu itu ke Blitar. Nah, kalau ceritanya kenapa kok waktu itu ke Blitar? Nah, konsep supermarket bahan bangunan ini kita fast forward ke kerjaan ya. Jadi sekarang setelah kuliah kan kerja kan. Nah, itu tapi sempet nggak dulu kayak nggak mau pulang gitu karena udah terlalu nyaman di sana, males penyesuaian lagi gitu. Karena kan itu
ini juga. Iya kan kok, maksudnya kayak yang sepengetahuan aku beberapa teman yang misalkan mereka udah kuliah di luar negeri terus kemudian kerja di sana kayak mau pulang balik lagi ke sini tuh rasanya aduh nanti penyesuaian lagi, kemudian nggak sesuai dengan ini lagi, nah gitu. Itu dulu sempat ada perasaan gitu juga nggak kok? Pasti. Mayoritas ya, ini saya ngomong mayoritas ya, tapi tidak semua. Tapi mayoritas anak-anak dari Indonesia yang berkuliah di luar negeri, baik itu Singapura, Australia, United Kingdom, US, itu memang kebanyakan sih kepengen stay. Ini, nyaman karena ya. Karena nyaman di luar negeri itu lebih gimana ya? Secara kehidupan itu lebih tertata. Jadi satu contoh begini. Saya kalau sekarang jam 9 malam mau keluar sini, misalnya saya mau ke warung, saya mau jalan, saya agak takut di sini. Apalagi di kota besar. Benar. Ya. Beda dengan kalau kita di luar negeri. Jam 9 malam saya lapar, saya mau cuma cari makan, keluar aja. Karena benar-benar di sana udah tertata semua dan ya. Sudah safe gitu. Saya nyaman dan saya merasa aman gitu. Kalau misalnya, dan kesadaran masing-masing penduduknya juga udah tinggi ya kok ya kalau harus kayak bukan gitu. Berarti di sana nggak ada crime, nggak ada kejahatan loh, bukan loh. Ya bukan berarti seperti itu. Cuma ya kita ngerasa safety aja. Kita lebih merasa aman, lebih merasa kalau secara penduduknya ini lebih tertata. Gitu. Contoh ngantri. Nah, ini ngantri gampang. Atau buang sampah. Kita nggak perlu ngomong orang, "Woi Pak, Bu, tolong ngantri." Sesuai antrian gitu nggak pernah ya. Itu selalu kita udah ngerti sendiri ya. Jarang sekali bener sih, antrian atau buang sampah sembarangan. Iya, benar. Bahkan satu hal yang paling simple itu adalah zebra cross. Kita lihat di sini di jalan-jalan di Indonesia banyak sekali zebra cross, tapi kayak seperti nggak ada, hiasan aja. Nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai dan orang tidak pernah istilahnya mengikuti aturan. Padahal kalau secara aturan, kalau kita ngelewati zebra cross, kita ngelihat ada zebra cross di depan, kita yang bagian nyetir ini kita harus sudah siap-siap untuk berhenti. Bener. Kalau memang ada orang mau nyebrang itu kita berhenti. Di sini kan enggak. Di luar negeri itu seperti itu. Jadi jarang sekali yang adanya lampu merah itu hampir nggak diperlukan kalau di luar negeri seperti itu. Apalagi di bundaran misalnya. Itu sudah seperti itu. Jadi mereka sudah sadar dengan sendirinya gitu. Nah, itu yang mungkin saya rasa yang hal-hal seperti itu yang bikin terutama buat saya ya. Enggan mau balik lagi gitu. Agak berat. Bukan enggan sih, agak berat. Agak berat untuk meninggalkan ke pola kehidupan yang ada di sana, benar-benar. Nah, cuma di satu sisi memang kalau dari segi ekonomi itu berat kalau hidup di Australia karena semua itu sangat mahal sekali. Saya tadi sempat ngomong masalah makan. Iya, kan 60.000 ya satu porsi ya. Satu porsi itu sekarang bahkan lebih kalau sekarang. Iya. Kita ngomong mungkin bahan bakar bensin. Ya, bensin itu jauh lebih mahal di sana. Iya. Terus kemudian pajak dari segi pajaknya tempat tinggal, pajak tempat tinggal, pajak penghasilan itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih ketat daripada di sini. Jadi kalau saya gaji itu langsung potong pajak itu langsung. Jadi nggak bisa ini. Memang secara monetary, secara keuangan lebih berat hidup di sana. Jadi ada plus minus sendiri hidup di Indonesia dan hidup di luar negeri itu ada plus minus. Kalau di sini kan kita ngomong kota Blitar, $6 itu bisa untuk makan mungkin berapa hari? Iya benar. 1 minggu mungkin ya. Jadi, terus abis itu pulang nih ke Blitar nih. Jarak berapa lama sampai kemudian lahir Geraha Bangunan? Jadi ceritanya sebelum saya pulang saya pulang permanen ya. Iya, for good. Setengah tahun sebelumnya saya sempat pulang di sini untuk liburan. Oke. Nah, kemudian ditawari untuk ini loh ada konsep baru. Waktu itu supermarket bahan bangunan itu masih sangat sedikit. Jadi cuma ada di kota besar di Sidoarjo dan Malang waktu itu. Kalau di Jawa Timur ya. Nah, itu pun juga mereka juga masih baru. Dan ternyata bisnis ini bisnis model yang berhasil gitu. Iya. Dan saya lihat sebenarnya kelihatannya nggak susah gitu loh kalau
saya tahu. Apalagi berbekal pengalaman Koko yang pernah di supermarket tadi. Betul, dengan pengalaman ini, saya bisa bahkan mungkin saya bisa perbaiki ini yang sudah ada ini gitu. Iya. Nah, setelah ditawari, kemudian ada lahan, akhirnya ya sudahlah, saya mikir setengah tahun, akhirnya saya bilang oke, sudah saya pulang, saya mau kalau misalnya harus ini suatu tantangan sendiri. Nah, akhirnya pulang itu 2008 bulan April. Kok saya yakin, maksudnya dalam perjalanannya sampai sekarang ini, Geraha Bangunan ini tidak dibangun dengan mudah pasti ya. Yes. Maksudnya kayak dulu mungkin dari awal-awal mesti harus cari orang yang loyal, terus kemudian sampai menemukan titik istilah ngomong kasarnya oke, ini Geraha Bangunan ini sudah settle nih. Itu dari awal bangun sampai usia ke Geraha Bangunan keberapa kok? Jadi kita Geraha Bangunan kan Januari 2009 ya, kita buka pertama. Kalau masalah ngomong settle, itu mungkin butuh waktu sekitar 2-3 tahun baru mulai benar-benar agak mulai nyaman, mulai semuanya tertata. Mulai tertata secara sistem, secara bisnis model itu baru sekitar tahun ketiga, tahun keempat lah. Nah, memang ya perjalanannya agak susah karena sistem bisnis model supermarket bangunan sendiri kan baru juga. Apalagi di Blitar kan baru satu-satunya kalau nggak salah. Apalagi di Blitar, iya. Apalagi di Blitar yang kota kecil gitu. Di kota besar aja ini sistem bisnis model ini masih sangat sedikit gitu, tidak banyak gitu. Apalagi di kota kecil. Nah itu susahnya secara internal dan eksternal ada. Jadi problemnya secara internal eksternal. Internalnya apa dulu Niko? Internalnya otomatis dari segi karyawan ya, karena kalau kita ngomong karyawan toko bangunan kalau di secara tradisional itu mereka pasti jam kerjanya ya pagi sampai sore. Benar. Hari Minggu angkat-angkat gitu ya. Ya, dan hari Minggu kan kita libur. Benar. Nah, sedangkan kalau misalnya di supermarket bahan bangunan itu kan sistemnya kita buka setiap hari. Betul. Kemudian pagi sampai malam. Nah, kalau pagi sampai malam seperti itu dan buka setiap hari, tentunya ada sistem shift. Oh ya. Tidak semuanya bisa libur minggu, tidak semuanya bisa masuk pagi. Iya. Nah, itu salah satu yang paling berat waktu itu. Banyak yang karyawan yang istilahnya tidak kuat kerja itu karena harus masuk shift malam, pulang jam 8 malam, harus masuk minggu. Mereka ada butuh waktu untuk dengan keluarga di hari Minggu seperti itu. Itu dari problem internal salah satunya itu yang paling berat. Kalau dari eksternal sih ya itu tadi. Otomatis dengan toko bangunan yang sebesar itu, dengan luasan yang sebesar itu, kemudian dengan display yang semegah itu, kadang orang ini persepsinya, customer ini persepsinya, wah ini pasti toko yang menjual barang dengan harga yang mahal. Benar. Padahal sebenarnya kebalikan. Ketika kita ngomong supermarket bahan bangunan, itu kita kan ngasih fixed price, ngasih harga yang pas. Ya. Nah, otomatis itu akan lebih nggak usah ada tawar-menawar kan maksudnya ya? Tidak perlu ada tawar-menawar. Nah, itu salah satunya yang persepsi itu yang sangat-sangat susah sekali untuk waktu itu dihilangkan gitu, bahwa toko ini toko mahal. Bahkan waktu itu sempat ada tukang yang mau masuk aja dia lepas sandal. Gitu. Oh ya. Karena saya tanya loh, kenapa Pak nggak dipakai aja sandalnya? Wah, jangan Mas. Ini terlalu mewah nih untuk bagus Mas. Untuk sekedar toko bangunan ini terlalu mewah kayak gitu. Sampai sebegitunya. Tukang itu sampai sungkan masuk mau pakai sandal itu sungkan. Jadi dia lepas sandal untuk masuk ke toko saya. Padahal kan sebenarnya kita menyediakan toko dengan mewah, dengan waktu itu dikasih granit, dikasih apa. Itu kan sebenarnya untuk membuat mereka nyaman gitu. Iya, benar. Kok terus pada akhirnya kan kita langsung fast forward aja karena kan Geraha Bangunan kita tahu nih siapa yang nggak kenal Geraha Bangunan sampai sekarang gitu kan. Terus kemudian beberapa waktu akhir nih Koko sering banget nih selenggarain kayak konser, terus kemudian kayak hiburan-hiburan semacam itu. Nah, ini sebenarnya realisasi dari ide atau ide yang munculnya karena tiba-tiba atau karena memang masih ada korelasi dengan Geraha Bangunannya ini kok, maksudnya gimana? Gini ya, jadi kalau secara detail saya nggak bisa cerita yang terlalu dalam, dalam artian ini ada secret recipe ini. Iya. Jadi ada resep rahasia. Ada resep rahasia. Resep rahasia
nggak bisa ngomong secara ini karena itu memang dan itu masih berjalan sampai sekarang. Kalau secara seolah-olah di luar ini orang kan pasti bingung, ini kenapa ini geraha bangunan, toko bangunan kenapa kok bisa ngadakan konser, kemudian mengadakan pesta dengan mengundang artis-artis seperti itu. Sebenarnya yang bisa saya bilang cuma satu, bahwa sebenarnya itu yang membiayai itu bukan dari geraha bangunan. Itu aja sih, saya nggak bisa bilang lebih. Cuma intinya saya sudah secara perhitungan kita tentunya saya sudah ada hitungan sendiri bahwa itu bukan kita yang biayai. Gitu. Dan itu sebenarnya untuk wujud kita untuk memberikan sesuatu gebrakan untuk ke customer. Bukan dalam bentuk konsernya, tapi lebih ke hasil dari pesta itu apa atau konser itu apa. Nah ini saya nggak bisa cerita lebih karena kalau saya cerita, ada secret resepnya itu tadi ya. Nah kok nggak apa-apa, termaafkan. Nah kok aku nih jujur banyak belajar juga dari Ko Daniel nih dalam apalagi membangun usaha yang saat ini sedang saya jalankan ya, mulai dari Dres kalau keuangan tuh harus kepisah-pisah, jadi harus ada budget untuk iklan sendiri, ada budget untuk misalkan untuk nyenengin karyawan sendiri, ada budget untuk ini sendiri. Nah, apakah bagian-bagian dari apakah cara-cara seperti ini itu sebenarnya Koko udah dapat dari dulu atau sambil jalan kok? Jadi pada akhirnya Koko nemu, oh ini nih ternyata ramuannya supaya kita bisa sukses nih dalam mengelola sebuah usaha. Kalau perjalanan sih otomatis pasti ada dari pengalaman yang dulu. Tapi memang benar yang kamu bilang, semuanya itu adalah proses. Jadi semuanya saya menemukan suatu formula ini masih sampai sekarang pun masih kita berproses karena dunia bisnis ini kan dinamis. Iya. Jadi formula ini mungkin saat ini bisa berjalan, tapi kita nggak bisa ngomong 2 tahun dari sekarang atau bahkan mungkin kalau zaman sekarang, zaman digitalisasi seperti ini, mungkin 6 bulan dari sekarang aja belum tentu itu bisa berhasil. Jadi makanya kita mungkin yang terpenting adalah kita berproses otomatis, tapi istilahnya kita juga harus peka dari situasi yang di luar gitu. Jadi trennya yang sekarang seperti apa, kemudian kira-kira tidak lepas dari prediksi ya. Kita harus dari proses itu maka kita bisa membuat suatu prediksi dengan adanya eksternal, kondisi eksternal. Oh sekarang ini mungkin yang lagi in misalnya keramik atau cat yang warnanya seperti ini. Nah, itu kita bisa dari situ kita bisa memprediksi, kemudian kita bisa bikin suatu formula yang pas. Nah, itu makanya saya bilang kalau menurut saya dari pengalaman itu kita harus gunakan, terapkan dalam kehidupan dalam kita mengelola itu ya. Dalam artian kita harus peka dari eksternal itu, kondisi eksternal yang ada. Jadi tren yang ada itu kita harus terus berjalan secara dinamis, terus kita ikuti. Kok ini mungkin agak lebih ke pribadi lagi nih. Tadi kita udah ngobrol masalah pendidikan, terus masalah keluarga udah kita tahu lah ya. Terus kemudian masalah bisnis. Kalau misalkan sekarang nih Andres umpamakan nih mulai dari 0 sampai 100%. Tujuan hidup yang sudah Koko capai itu menurut Koko sendiri berapa? Sudah di angka atau di rate berapa gitu? Gini, kalau saya ngomong masalah secara kehidupan jalan hidup yang secara yang normal ya, istilahnya yang secara umum ya, mungkin kalau saya bisa bilang di atas 50% sudah tercapai. Sudah lah. Dalam artian saya sudah punya usaha, saya sudah punya keluarga, tempat tinggal, saya sudah punya keluarga, ya kan? Otomatis kalau kita ngomong secara natural kehidupan orang ya berikutnya adalah ya mempertahankan usaha, mempertahankan keluarga, kemudian mendidik anak supaya menjadi orang gitu. Jadi supaya sampai dia bisa punya keluarga sendiri kan gitu. Jadi otomatis kalau sekarang saya nggak bisa ngomong berapa persen pastinya, tapi yang jelas sudah di atas 50%. Nah, cuma tujuan hidup ini kan secara dimensinya kan banyak ya. Terlalu filsafat ya kalau ngomong tujuan hidup. Nggak gini deh Koko masih punya cita-cita apa yang belum tercapai kira-kira di tahun sekarang? Aku pengen punya pesawat. Aku pengen punya pesawat.
pengen jadi wali kota, pengen jadi presiden. Wah, kalau itu enggak, kalau saya jadi wali Nggak ada ini ya kok, nggak ada keinginan untuk masuk ke politik ya, atau belum? Enggak, saya yang tujuan yang belum saya capai ini, oke, wali murid sudah, wali nikahmu ini yang belum. Nikahmu ini belum. Nggak, aku masih punya dua loh. Jangan dikat ya. Ya, aku masih punya dua lah. Ada aku sama Yoyo, jadi 2 kali wali nikah. Itu. Ini yang berat ini, tujuan hidup ini masih 20%, ini belum bisa ini. Nah bener. Oke, back to topic kok. Terus dari Daniel Lim yang dulu bisa kita bilang introvert, konsentrasi, belajar dan segala macam, sampai sekarang Koko punya temen yang begitu banyak banget ya. Jadi ada komunitas ini itu. Nah, piye kok? Jadi apa namanya, penyesuaiannya dulu yang connected tadi Koko bilang. Nah itu makanya itu kan semuanya kan connected alias nyambung. Dalam artian kalau saya berbisnis, otomatis saya nggak bisa introvert. Ya kan, saya harus bisa punya koneksi dengan apa namanya, dengan banyak teman. Iya. Semakin banyak teman, semakin banyak komunitas yang saya punya, otomatis itu akan menunjang bisnis saya, kan begitu. Nah akhirnya ya saya harus lepas dari zona nyaman gitu. Jadi akhirnya saya mulai nih nyoba apa namanya, gabung komunitas awal-awal basket. Awalnya sebelum basket ini dulu sih. Lari. Belum waktu itu alumni. Jadi awalnya itu dari alumni SD. Iya. Alumni SD. Kemudian kita coba sih kegiatan yang positif, kita ngadakan reuni. Setelah itu kita ngadakan lagi apa namanya, olahraga basket waktu itu. Waktu itu masih alumni SD aja. Terus dari situ berkembang, karena waktu itu yang basket ternyata tidak banyak, kita selalu kekurangan pemain, akhirnya kita mulai manggil ngajak teman-teman yang lain. Nah, singkat cerita, akhirnya saya punya komunitas basket yang isinya semuanya kebanyakan pengusaha muda yang di Kota Blitar. Nah, dari situ itu akan lebih enak karena saya punya apa namanya, banyak koneksi yang saya bisa gunakan waktu berbisnis seperti itu. Ya bukan berarti saya gabung ke suatu semata-mata karena bisnis enggak. Saya sendiri juga butuh untuk bersosialisasi. Bener, karena emang menurut aku kalau sosialisasi itu kan kebutuhan ya kok ya. Terus ini tadinya sih saya berpikir, maksudnya dalam hati saya berpikir kalau misalkan apa yang sekarang orang-orang dapatkan, terutama kayak model Koko gini kan, karena privilege, mungkin dari privilege dari orang tua atau dari keluarga atau gimana. Tapi kan ternyata dari perjalanan hidup masing-masing orang tuh kita bisa jadi tahu gitu loh. Dari cerita ini tadi kan aku jadi ngerti bahwa segala sesuatunya itu memang butuh proses. Kayak model pertama kali kita direndahkan, terus kemudian kita jadi terpacu untuk menjadi lebih baik, terus kemudian dari kesempatan yang ada di depan mata kita mesti harus istilahnya memanfaatkan, bagaimana kita mesti muter otak, harus apa namanya, biar semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah kok kalau misalkan nih aku mau nanya ke Koko nih, supaya teman-teman aku yang ada di channel aku nih semuanya bisa tahu sebenarnya dalam hidup ini apa sih yang benar-benar kita butuhkan untuk bisa survive. Kalau dari Koko sendiri. Tiga hal ya. Yang pertama adalah talent. Talenta ini setiap manusia itu dikasih oleh Tuhan talenta yang berbeda-beda. Nah, gimana kita menemukan talenta kita ini apa? Nah, kembangkan di situ. Jadi kayak seperti saya tadi, contohnya masalah yang akuntansi itu bukan talenta saya, tapi bisnis ternyata talenta saya. Makanya kita harus bisa melihat talenta yang saya, yang apa namanya, kira-kira saya ini kuatnya di mana, kekuatan saya di mana. Nah, tapi talenta aja nggak cukup. Yang kedua, kita perlu kerja keras. Talenta ini perlu diasah. Saya pintar sekali misalnya dalam berbisnis, tapi kalau saya tidak mau bekerja keras ya percuma. Tidak mau menggunakan talenta saya juga pasti percuma gitu loh, nggak ada hasilnya. Makanya yang kedua adalah kerja keras. Nah yang ketiga, ini yang kadang-kadang orang tidak menyadari, itu adalah luck atau keberuntungan. Nah keberuntungan ini beda-beda. Ini saya nggak bisa ngomong ini karena ada takarannya sendiri ya. Cuma dari pengalaman saya,
ini tidak ngomong agama ya, tapi kita dari pengalaman saya itu yang bisa menentukan keberuntunganmu itu adalah seberapa besar kamu beramal. Oke. Ya karena memang itu ada korelasi. Tidak bisa dipungkiri. Nggak bisa dilogikan juga ya kok ya. Ada korelasi positif antara seberapa besar kamu bersedekah sodakoh kayak kalau orang Islam. Orang Islam bilang sodakoh. Dengan apa namanya keberuntungan yang kamu terima. Jadi mungkin tidak langsung. Kadang orang mikirnya soal gini, saya sudah amal banyak gini-gini kok saya tetap tidak beruntung gini. Ya nggak bisa langsung seperti itu. Mungkin di kamu, mungkin di anakmu, mungkin di cucumu gitu ya. Jadi benar. maka lebih beramal dan berbuat baik kalau saya bilang. Jadi itu yang akan menentukan keberuntungan. Nah kalau kamu sudah punya 3 ini, satu talenta yang kamu bisa asah, yang kamu bisa kenali talenta apa yang kamu punya, kemudian kamu kerja keras untuk mengasah talenta itu dan kamu punya keberuntungan. Nah ini pasti secara hidup, secara bisnis, secara hidup pasti akan sukses. Oke, ini tadi obrolan yang sudah lumayan berat dan berisi ya kok. Sekarang ini adalah pertanyaan yang datangnya dari netizen. Saya pikir Kak Ono. Oke, ya nih nggak banyak kok, nggak banyak. Pertanyaannya yang pertama, warna kesukaan Bapak Daniel apa? Merah. Kemudian makanan kesukaannya Bapak Daniel apa? Betul. Lebih suka hidup di Indonesia atau di luar negeri? Luar negeri. Lebih suka sesuatu yang tradisional atau modern? Tradisional. Oke. Terus, oh ini ada yang tanya. Tolong tanyakan dong, beli meja kantor di ruang kerjanya itu di mana dan harganya berapa? Nanti aku spill fotonya di sini ya. Oke. Kalau ini saya tahu yang tanya siapa. Kalau belinya saya beli jujur dari luar negeri. Itu datangin langsung dari luar negeri ya kok? Iya. Saya waktu itu memang suka apa namanya satu film, satu TV series waktu itu. Saking ngefansnya saya sampai punya angan-angan, wah nanti saya kalau punya rumah saya pengen apa namanya saya punya kantor yang mirip dengan kantornya Presiden Amerika. Iya. Nah, akhirnya saya bikin kantor oval nih di atas. Iya benar, yang di situ. Semuanya putih, the White House kan. Dengan tatanan yang mirip dengan ini. Termasuk keramik bawahnya. Termasuk logonya presiden itu, kemudian tentunya mejanya. Bener. Nah, akhirnya saya nyari mejanya, saya ketemu di luar negeri. Itu berapa duit sih kok? Aduh, kalau harganya saya nggak bisa ngomong. Kira-kira aja deh. Mahal. Di atas berapa? Jangan ngomong di atas 1 juta, nggak boleh. Jadi yang harus mendekati. Di atas 10 juta. Nggak mungkin, di atas 20 paling. Katanya nggak boleh. Jangan dong, jangan yang dekat banget. Di atas berapa? Yang hampir mendekati? Di atas 20. Di atas 20 belum ongkos kirim ya? Belum. Hanya untuk sekedar meja ya kok? Ya, itu kalau namanya hobi. Oh iya sih, itu kepuasan ya. Kalau ini pertanyaan datang dari aku ya. Jawab cepet ini ya. Tahu atau tempe? Tahu. Orang lain tidak pernah tahu kalau aku itu orangnya sensitif. Sensitif ya ternyata. Pernah ngompol nggak kok? Pernah. Paling tua usia ngompol usia berapa? 6 tahun? Ingatku 6. Oke, aku mau say thank you dulu kok untuk waktunya. Ini luar biasa banget. Aku dapat banyak sekali pelajaran dan tentu teman-teman di luar sana juga dapat banyak sekali pelajaran. Ini deh pepatah atau kata-kata terakhir dari seorang Daniel Lim sebelum menutup video ini. Ini saya dapat dari film sebenarnya. Ini salah satu pepatah yang saya sangat-sangat suka, yang saya ingat sampai sekarang. Intinya seperti ini. Kamu tidak bisa menentukan masalah yang datang pada kamu. Tapi kamu bisa menentukan sikapmu dalam menghadapi masalah itu. Nah, ini satu kata yang saya hampir setiap hari saya hadapi gitu loh. Ini sangat-sangat bagus gitu. Jadi kita tidak bisa merubah apa yang terjadi pada kita. Jadi eksternalnya kita nggak bisa merubah. Misalnya salah satunya kemarin kita dapat musibah COVID, pandemi COVID. Nggak bisa ngubah, mau gimana lagi? Teriak-teriak juga nggak bisa. Cuma kita yang bisa kita lakukan dulu gimana kita menghadapi. Nah, itu sangat, saya rasa sangat-sangat
relevan ya dan, Yes. dan sangat bisa dipakai dalam kondisi apapun. Oke, jadi banyak banget yang kita petik dari obrolan kali ini. Sekian dulu, terima kasih teman-teman sudah melihat, mulai nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk komen siapa bintang tamu selanjutnya yang teman-teman mau buat kita ajakin ngobrol ya. Nanti teman-teman boleh komen di bawah ya. Yang belum subscribe, please subscribe, like, and Comment. and share. And share, oke. Thank you, sampai jumpa lagi dalam obrolan lambe gemes berikutnya. Dadah.